Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, kita masuk subbab selanjutnya ya dari judul besar kita prinsip ekonomi Islam ya. Maka materi kali ini adalah tentang kerjasama dalam Islam. Baik, tetap semangat, kita masuki apa saja macam-macam kerjasama dalam Islam. Kerjasama dalam Islam ya, ini proyek kelas lain ya. Baik, ini yang pertama adalah mudharabah atau qirot ya. Jadi mudharabah atau qirot ya, ini secara umum artinya kerjasama antar pemilik modal dan pengelola ya. Jadi di sini berarti ada dua pihak, satu yang memiliki dana ya atau modal, dan yang satu lagi adalah pengelola ya, atau yang menjalankan kerjasama tersebut ya. Yang kedua musyarakah atau sirkah, yaitu kerjasama antara dua pemilik modal, artinya pemilik modal ya dan pemilik modal ya, artinya di sini sama-sama memiliki modal ya, digabungkan ya, istilahnya musyarakah atau sirkah. Yang ketiga musakoh ya, kerjasama antara pekerja dan pemilik kebun ya. Jadi di sini ada yang menggarap ya atau yang mengurus ya kebunnya ya sampai panen, dan satu lagi adalah pemilik kebunnya ya. Jadi di sini nanti akan bagi hasil ya, bisa dari berdasarkan hasil kebunnya. Dan selanjutnya yang keempat ya, ini kerjasama pemilik lahan dan petani ya, terbagi dua. Yang pertama muzaraah ya, bibit dari petani. Kalau bibitnya dari petani ya, maka disebut istilahnya muzaraah. Kalau bibitnya dari pemilik lahan ya, udahlah dia punya lahan, dia pula yang menyediakan bibitnya, maka itu namanya muqabarah ya. Jadi ada 5, mudharabah ya, musyarakah ya, musakoh ya, ini yang ketiga. Yang keempat dan kelima muzaraah dan muqabarah. Baik, kita bahas dulu tentang mudharabah ya. Mudharabah ya, ini secara umum dari kerjasama ya, kerjasama antara ya pemilik modal dan pengelola ya. Jadi misalnya secara umum si A memiliki modal ya, misalnya modalnya 100 juta. Kira-kira bisa buat usaha apa tuh ya, ingin buat usaha ya, misalnya apa ya, counter HP kali ya, bisa kali ya, counter HP ya, buka di pinggir jalan gitu aja ya. Terus si B sebagai yang menjalankan ya, yang menjalankan usaha tersebut. Nah, dengan misalnya dia punya perjanjian ya, dari untungnya misalnya 50% ya, 50%. Artinya ya, misalnya keuntungannya ya dibagi 2 ya. Nah, misalnya seperti itu. Bu, dia nggak mau misalnya, atau perjanjiannya misalnya untuk yang punya modal banyak ya, misalnya 60% untuk si A ya, untuk si A ini sebagai pemodal ya, dan berarti berapa sisanya ya, 40% untuk si B ya, pengelola. Ini salah satu contoh sederhananya ya untuk kerjasama yang pertama, yaitu mudharabah ya. Jadi misalnya kadang kalau kita pergi ke kayak BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dia juga membahasakannya mudharabah ya. Jadi kayak bagi hasil gitu ya. Jadi kita selaku pemilik modal ya, bisa disamakan sebagai pemilik modal ya yang menabung, dan
dan bank BMT-nya itu sebagai pengelolanya ya. Jadi yang kita terima itu bukan bunga, tapi dia menamakannya istilahnya bagi hasil ya. Jadi ini yang pertama tentang mudharabah ya, kerjasama dalam Islam. Selanjutnya ya, yang kedua apa? Yang kedua musyarakah. Musyarakah atau syirkah. Ya, jadi dia mirip dengan yang ini ya, tapi bedanya adalah antara ya sesama pemilik modal ya. Sesama pemilik modal. Ya, berarti di sini bahasa sederhananya bisa uang dan uang. Ya. Apa contohnya? Oke, apa contohnya? Bisa, misalnya si C ya, si C dia buat dia punya modal 100 juta lagi lah ya, capek nyarinya, 100 juta, dan si D punya modal berapa ya, agak tinggi lah ya, 150 juta ya. Lalu mereka ingin membuat usaha apa ya, itu yang makanan pinggir jalan tuh, apa istilahnya ya, misalnya buat usaha kuliner ya, usaha kuliner ya, misalnya yang menjalankan sama-sama ya, menjalankan sama-sama. Lalu mereka punya perjanjian. Apa perjanjiannya? Ya, karena duit atau modal si D lebih banyak ya, maka si D memperoleh persentase keuntungan sebanyak, misalnya boleh lah ya 70%, 75% lah ya, 75%. Ya, sedangkan si C ya, yang uangnya 100 juta tadi, dia mendapat persentase keuntungan 25% ya. Ini contoh ya. Jadi bedanya apa dengan yang pertama ya? Kalau yang pertama satu punya modal ya, yang satu sebagai yang menjalankan usaha ya. Ini dia bedanya. Kalau yang kedua sama-sama punya modal ya, si C 100, modalnya si D 150 juta ya. Jadi mereka ingin membuat usaha kuliner ya, menjalankan sama-sama. Tapi kalau ya, jika ada orang ketiga yang menjalankan usaha ya, maka presentasi keuntungan ya dibagi menjadi 3 bagian ya. Misal si C-nya 40 ya, 40% misalnya ya. Si D-nya misalnya berapa? Terlalu tinggi ya 40 ya. 30 misalnya, 30 ya. Si D-nya 45 misalnya, 50 lah ya. Terus misalnya yang menjalankan si yang mengelola ya, misalnya mendapat 20% ya. Jadi bisa dua macam contohnya secara keseluruhan seperti ini ya. Yang pertama mudharabah ya, yang kedua musyarakah ya. Baik, mungkin itu dulu dua yang saya jelaskan. Nanti selanjutnya di 3 lagi di video selanjutnya ya. Jadi 1 dan 2 ini khusus untuk para pemilik modal dan pengelola ya, khusus untuk yang berhubungan dengan modal ya. Yang ketiga nih ya, yang ketiga dan keempat, nah ini dia tentang kebun dan ladang. Baik, itu saja. Tetap semangat ya. Nanti tugasnya membuat contoh ya, masing-masing sebutkan namanya siapa, modalnya berapa ya, usahanya apa, dan bagaimana perjanjian atau keuntungannya, bagaimana pembagiannya.
Mungkin itu saja. Jangan lupa dibuat masing-masing satu contoh dari setiap macam ya, satu mudharabah, satu musyarakah, dan nanti masing-masing satu